Shalom Bapak Ibu Saudara. Kali ini renungan kita mengenai rencana Bapa di sorga bagi semua manusia, yaitu menjalankan kerajaan sorga di muka bumi, agar tujuan Bapa agar manusia itu dapat menaklukkan segala sesuatu yang merayap di bumi. Tentu itu dimaksud kerajaan kegelapan, ya, kerajaan iblis. Nah, kita akan belajar tema ini karena tema ini sangat penting menurut saya, karena itu merupakan rencana Bapa dan tidak berubah. Dari kejadian, nanti kalau kita bagi zaman, itu zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa. Nanti kalau zaman yang sekarang biasa disebutkan sekarang ini, tapi saya menyebutnya zaman gereja pemenang. Kemudian zaman berikut setelah ini, zaman kerajaan 1000 tahun, dan bahkan zaman langit dan bumi yang baru. Semuanya rencana Bapa itu konsisten, tidak berubah. Terfokus kepada bumi, membawa kerajaan surga di muka bumi, agar segala sesuatu di bumi ini ditaklukkan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Bumi yang kita injak ini, ya. Ya, nanti kita akan belajar itu apa maksudnya bumi baru, apa maksudnya dalam 2 Petrus itu dibilang langit lenyap, apa bumi lenyap yang apanya gitu, ya. Apakah materialnya benda yang kita injak ini itu yang hilang, atau sistemnya, atau yang lain? Nah, mari kita lihat, ya. Oke lah, kita mulai dulu dari Taman Eden. Kita tetap harus mulai segala sesuatu itu dari Taman Eden, ya, dari Kejadian. Karena kitab Kejadian ini permulaan segala sesuatu, ya. Kalau saudara ingin tahu sesuatu itu awalnya tuh ada di kitab Kejadian itu. Khususnya rencana Bapa itu di Taman Eden itu ada, ya. Nah, mari kita melihat dulu rencana Bapa, Kejadian 1 ayat 26. Mengatakan begini, ya. Kalau saya baca dari dua versi ini, ya. Kalau dari versi ILT, ya, Kejadian ayat 26 itu begini bunyinya. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia. Perhatikan, ya, manusia artinya human race, tidak ada terkecualinya. Pokoknya yang namanya manusia, yang namanya keturunan Adam dan Hawa, itu dirancang, direncanakan oleh Bapa di sorga. Dia berkata, marilah kita membuat manusia atau keturunan Adam Hawa dalam citra kita. Citra ini istilah Ibrani ini Selem, atau kalau di sini gambar, ya, terjemahan lain. Selem itu gambar, itu artinya gambar yang bersifat representatif. Jadi manusia itu dirancang, semua manusia dirancang memiliki seperti foto. Saudara tahu kalau foto itu, kalau saya tidak ada di situ, ya, itu foto itu mewakili saya. Karena wajah saya ada di foto itu. Itu foto bukan saya, tapi foto itu representatif figure, gambar yang merepresentatifkan saya. Nah, manusia itu di bumi itu merepresentatifkan Elohim yang dalam berdiam dalam kekekalan. Dia gambar Elohim itu, ya. Nah, kemudian menurut rupa istilah Ibrani itu demut. Demut ini artinya likeness, keserupaan, dalam arti kita ini manusia, semua manusia, ya, dirancang dalam keserupaan, dalam arti kreativitas kita, kemampuan kita memperluas diri. Arti kalau manusia itu beranak cucu itu kan memperluas diri itu sebenarnya, ya. Nah, kemampuan mencipta dalam arti seperti itu, itulah kita dirancang seperti mempunyai gambar kemampuan demut itu, ya. Jadi manusia itu, semua manusia dirancang untuk menjadi gambar representatif Selem di bumi, ya, menggambarkan, merepresentatifkan Elohim yang diam dalam kekekalan. Itu satu. Yang kedua, semua manusia dirancang untuk menjadi demut atau keserupaan dalam arti kreativitas, daya cipta, dan juga berketurunan, beranak cucu, memperluas diri, ya. Manusia itu, semua manusia dirancang seperti ini, ya. Ingat, ya, rencana Bapa tidak berubah. Nanti kita akan melihat, ya, bahwa rencana Bapa tidak berubah. Itu kalau manusia yang punya rencana A, rencana B, rencana C. Bapa di sorga tidak punya rencana A, B, C. Dia punya satu saja rencana, dan rencananya pasti jadi. Kalau Bapa di sorga berfirman, ya, itu kalau firman itu sudah keluar, tidak boleh dia balik dan gagal. Itu nggak ada itu, ya.
Karena firman Tuhan tuh tidak sia-sia diucapkan. Ini Bapa di surga udah ngomong nih. Baiklah kita menjadikan manusia, garis bawahi, human race, anthropos, manusia. Kalau begitu Bapa di surga bicara baiklah kita menjadikan manusia, maka seluruh manusia pasti jadi. Cuma kita harus mengerti cara Bapa itu, proses Bapa itu. Nah banyak orang kan, nah ini karena doktrin neraka kekal ini rusak sekali tuh. Gila itu doktrin itu kalau menurut saya. Dimulai dari Agustinus itu, The City of God itu bukunya itu ada di internet kalau sudah mau lihat itu. Diterusin sama Calvin, terusin sama Reform umumnya ya doakan semua Pentakosta karismatik punya doktrin seperti itu. Artinya sebagian manusia dipilih dilempar ke surga jauh di sana entah di mana itu. Setelah itu sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya di situ, entah dibakar-bakar menggeliat-geliat kayak itu rusak sekali, nggak ngerti rencana Bapa. Ini kan Bapa bilang, baiklah kita menjadikan manusia, garis bawah itu. Dan ini baru rencana. Nah banyak orang berpikir sudah jadi. Nah perhatikan ayat 27-nya ya. Perhatikan ayat 27 itu dikatakan di sini. Lalu ini saya pakai LT ya. Lalu Elohim mencipta, istilah Ibrani bara itu mencipta manusia menurut citranya itu. Itu istilah bara ada dalam, kalau bahasa Inggris present progressive ya, bukan past tense, bukan created, bukannya udah jadi itu ciptaannya manusia itu serupa segambar dengan dia, belum. Manusia masih dalam proses penciptaan. Bagaimana nanti cara Bapa di surga memproses manusia? Nah itulah dia Taman Eden itu, ya. Taman Eden itu proses, itu sebenarnya sih kita sudah belajar itu selalu. Taman Eden itu simbol daripada kerajaan sorga di bumi, di mana manusia masih dalam proses. Manusia masih innocent di dalam Taman Adam Hawa itu. Mereka belum makan pohon pengetahuan, belum berdosa ya, belum juga makan pohon kehidupan atau menjadi kudus serupa dengan segambar dengan Tuhan, belum. Masih dalam proses, ya. Jadi manusia itu belum serupa segambar dengan Tuhan di dalam Taman Eden itu. Adam dan Hawa belumlah selem dan juga belum demot. Dia sedang diproses. Nah kita tahu kejatuhan manusia itu rancangan Bapa sendiri. Roma pasal 8 ayat 19 21 maka dibaca tuh Alkitab. Harus dari Kejadian Wahyu, nggak boleh baca Alkitab tuh comot-comot ayat tuh. Nggak boleh. Kalau saudara dan saya terpanggil untuk mengajar Alkitab ya nggak harus sekolah teologi ya. Beda loh, belajar teologi dengan belajar Alkitab itu beda. Saya kalau ngajar teologi itu yang pertama tuh 1-2 jam itu saya ngomong bedanya belajar teologi dan belajar Alkitab. Sekarang saya tanya juga Alkitab itu apa sih? Ya, saya tahu dulu ya. Beda itu. Orang dah harus kalau mengerti rencana Bapa dah harus belajar sekolah teologi ya. Kalau ada kesempatan silakan aja sekolah teologi. Tapi jangan saudara merasa kalau sekolah teologi S1, S2, S3 terus sudah begini, udah ngerti rencana Bapa di surga. Oh itu berarti saudara nggak tahu Alkitab itu apa. Banyak orang sembarangan yang ngomong Alkitab firman Tuhan. Dari mana Alkitab firman Tuhan? Alkitab itu buku yang tertulis hitam di atas putih. Tapi diilhami oleh Tuhan sedemikian sehingga tidak ada bersalah. Saya sangat percaya ineransi atau infallibility Alkitab. Tapi Alkitab ini buku. Firman Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus itu firman Tuhan itu. Elohim itu firman Tuhan. Jangan main-main saudaraku. Diturunkan firman Tuhan dari Elohim jadi buku Alkitab ini saudara menghina lu kalau saudara bilang Alkitab ini firman Tuhan, saudara menghina firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan hidup, dia adalah itu Yohanes 1:1 tuh itu firman Tuhan menjadi manusia itu pribadi. Firman Tuhan itu pribadi. Ini buku ini hitam di atas putih. Makanya kalau baca buku kata Paulus bilang kalau hanya ketemu hitam di atas putih mematikan saudaraku. Itu orang Farisi itu jago-jago tuh. Kalau ditanya di mana Mesias lahir, oh nggak usah buka-buka Alkitab tuh, nggak usah perjanjian lamanya, nggak usah. Langsung dari Bethlehem Yehuda karena demikian terdapat. Tapi lihat ya yang bunuh Yesus itu siapa? Kan orang Farisi ahli Taurat yang bunuh itu. Orang-orang yang tahu Alkitab, sementara orang Majus yang rada samar-samar ya kagak tahu itu Alkitab itu kayak apa. Tapi dia datang kepada Yesus menyembah. Jadi ya ingat ya. Jadi oke lah, kita balik lagi. Jadi kepanjang aja ngomong gitu. Pokoknya rencana Bapa adalah bagi semua manusia adalah menjadikan, memproses semua manusia
supaya serupa dan segambar dengan dia, Selem dan Demut, dengan maksud menegakkan kerajaannya di muka bumi, kerajaannya itu di surga di muka bumi, supaya manusia menaklukkan segala sesuatu di bumi yang kita injak ini, ya. Nah, itu dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi karena ini kan berseri ini ya. Sampai kita melihat bahwa rencana Bapa itu sama sekali tidak berubah dari awal sampai akhir. Bumi baru itu bukan bumi yang ganti bumi lama yang pertama ini, enggak. Bumi baru itu terjadi pemulihan secara radikal sehingga menjadi baru. Jadi, oke lah, cukup lagi di sini saudaraku ya. Nanti kita sambung lagi itu karena ini berseri panjang ini kelihatannya ya. Haleluya, amin.